Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai hukum Kirchhoff 2. Ini kalau hukum Kirchhoff 1 yang dianalisis arus, enak ya. Tapi kalau di hukum Kirchhoff 2 yang dianalisis tegangan. Nah, itu dia bedanya. Tegangan. Tegangan apa, Pak? Tegangan jepit. Ya kan? Yang sudah kita bahas minggu lalu. Tegangan jepit itu apa? Nah, lihat lagi rekaman video Bapak di YouTube kita kan. Soalnya di situ udah jelas. Nah, sekarang kita masuk ke tegangan yang dimaksud pada hukum Kirchhoff 2. Bahwa katanya jumlah tegangan atau GGL dalam satu rangkaian tertutup sama dengan 0. Nah, maksudnya gimana? Nah, kita lihat ya. Kita lihat gini kira-kira. Oke, ini kan ada rangkaian ya. Rangkaian ini ada sumber tegangan GGL-nya, tegangan jepitnya ada berapa nih? Ada banyak ya kan? Ada 3, 1, ada 2, ada 3 volt. Jadi katanya dalam satu rangkaian tertutup jumlahnya harus sama dengan 0. Berarti di sini harus sama dengan 0. Nih. Dalam satu loop ini harus sama dengan 0. Sigma GGL-nya harus sama dengan 0. Ya. Gimana cara melihatnya nanti Bapak contohkan ya. Di sini juga gitu. Ini ada satu loop. Ya, nama biasanya disebut di buku loop. Satu rangkaian tertutup disebut loop. Ya. Jadi satu loop ini jumlah GGL-nya harus 0. Oke, kita lihat. Oke. Oh, udah dibuat rupanya ya. Ada loop 1, ada loop 2 ya. Nah, sekarang kita masuk. Contoh ya. Ini ada 2 sumber ya di loop 1. E1 dan E2. 3 volt dan 6 volt. Jelas ya? Untuk sampai di sini. Cara menentukan arah loopnya gimana, Pak? Ikuti aja ini arah panah ini. Kan ada nih ya. Ini arah panahnya ke sana. Berarti arah loopnya gini. Oke. Kata hukum Kirchhoff 2, jumlah GGL pada loop 1 ya. Ini aja ya, loop 1 itu harus sama dengan 0. Apa itu GGL? Nah, GGL itu kan bisa langsung E atau bisa langsung I kali R. Ya kan? Jadi harus ada I-nya. Nah, ini kita anggap I1 lah ya. Kalau kita balik ke gambar berikutnya sebelumnya ya. Nah, ini kita anggap aja di loop 1 sini I1. Ya, atau sorry tadi arahnya ke sini I1. Yang ke arah sini I2. Ya, ini I1, ini I2. Ini loop 1 ya yang tadi kita pecah. Ke sini balik I1 lagi. Kan jalannya sama ya. Kenapa ini I1, Pak? Karena jalannya sama yang ini tadi. Dia muter-muter di sini aja I-nya. I2 hanya lewat di sini, di jalan yang ada R3-nya. Nah, kita balik ke gambar yang tadi. Oke. Berarti di sini ada I2. Nanti di sini ada I3 yang cabang ke loop 1 lagi kan? Tapi ini nanti kita bahas. Kita bahas dulu yang loop 1. Ya, loop 1. Katanya sigma E-nya sama dengan 0, kita lihat. Kita mulainya dari mana nih? Dari sini ya. Kita dari sini. Berarti di sini ada I yang lewat. Ya, I yang lewat. I1 kali R2. Kan itu tegangan ya. I kali R kan tegangan ya, Nak ya. Maka dia lewat, terus lewat, jumpa tegangan 6 volt. Lihat, ini tandanya ada yang panjang, ada yang pendek. Ingat, yang panjang positif, yang pendek negatif. Oh, Pak, yang ketemu titik negatifnya, berarti kurang E2. Terus jalan, di sini kan masih I2 ya, Nak ya. Arus yang lewat I2, dia ketemu R3. Berarti langsung jumlahkan dengan I2 kali R3. Terus dia belok ke sini, balik I1 lagi, ya kan?
Nanti di sini pun I1 bercabang lagi ada I3. Ya kan? Itu nanti kita lihat. Ini Bapak hanya menunjukkan loopnya aja ya. Di awal ini hanya menunjukkan loop. Berarti di sini ada I1 kali R1. Jumlah ketemu sumber tegangan. Positifnya ya kan? Positif E1. Nah, semua ini adalah JJL ya kan? Tegangan jepit nih. Tegangan jepit. Dijumlahkan harus sama dengan 0 katanya. Itulah hukum Kirchhoff 1. Ya, jelas ya nanti. Sehingga nanti bisa ketahuan nilai I-nya berapa. Contoh nih, lihat. I1 kali R2, katanya R22 berarti 2I1 kurang E2-nya 6 volt. Kurang 6 tambah R3-nya 2 berarti 2I2 tambah I1 kali R1 berarti apa? 2 kali I1 ya kan? Tambah E1 3 sama dengan 0. Nah, gini dia. Yang sejenis bisa dijumlahkan kan? Biasa aljabarnya karena berarti 2I1 tambah 2I1 4I1. Itu ya kan? Tambah 2I2. Berarti minus 6 tambah 3 jadi minus 3. Sama dengan 0. Dari sini bisa kita dapat bentuk persamaannya 4I1 tambah 2I2 sama dengan 3. Sampai di sini jelas nak? Ini dulu yang penting. Bapak nggak nyari nilai angkanya, yang penting tahu loopnya dulu. Gimana? Ada si Uni, kayak mana Uni? Paham? Paham, Sir. Anissa? Sir, saya izin bertanya, Sir. Oh ya. Ada yang saya belum paham, Sir. Itu kenapa, Sir, I1 kali R2? Kenapa? Maksudnya I1 kali R1, Sir. Kenapa nggak I3 gitu, Sir? Oh ya. Bagus pertanyaannya. Oke, lihat nak. Ini kan di loop 1 yang terhubung dengan tegangan itu masih satu jalan nak. Jadi kalau ada satu tegangan dia satu jalan. Masuk jumlah tegangan lain, dia udah beda jalan. Nah, ini kan ada E2, ada E1. I1 di sini R1, dia masih terhubung dengan tegangan 1 kan? Oh, jadi di sini arus yang lewat masih I1, nggak kemana-mana dia. Paham ya? Oke, Sir. Paham, Sir. Nah, jadi ini masih I1. Ini Pak, kenapa I2? Karena memang udah beda tegangannya. Ada tegangan lain ya kan? Gitu. Tapi yang di sini Bapak cuma menekankan cara membuat persamaan loopnya seperti ini. Ini dulu, paham nggak? Sir, Paham ya? saya mau nanya. Ya kenapa? Saya mau nanya, Sir. Oh boleh, silakan. Itu dikurang E2 ya, Sir? Iya, Yang- karena apa nak? Ketika loopnya kita tarik, ini kan kita ngikut loop kuning ini kan? Ketika kita putar tangan kita, ini lihat. Oh, yang pertama ketemu di E2 positifnya atau negatifnya? Ini yang panjang positif. Jadi kalau simbol tegangan itu kan gini nak. Simbol tegangan itu kan gini kan? Ada yang panjang, ada yang pendek. Yang panjang positif, yang pendek negatif. Ini baterai nak, ya kan? Simbol baterai atau tegangan. Nah, sekarang E2-nya kan kena negatif ya. Paham sampai sini yang nanya tadi? Paham, Sir. Makanya dibuat Negatif. Thank you, negatif. Sir. Jelas ya? Pak, yang ini kenapa positif 3? Coba putar loopnya. Putar. Panahnya ini menyentuh apa pertama kali? Positifnya atau negatifnya? Panah kuning. Positif. Maka dibuat positif 3. Jelas? Jelas, Sir. Terima kasih, Sir. Itu dulu. Yang penting itu dulu. Jangan yang aneh-aneh dulu, Pak. Nanti ini ngitungnya kayak mana, Pak? Tenang aja, santai aja ya kan? Yang penting tahu dulu buat persamaannya. Udah ya? Sekarang kita lanjut. Ini dia. Sebenarnya udah ditulis di sini. Tapi hasilnya sama kan? Iya, sama ya. Nggak ada yang beda ya. Ini disebut persamaan 1.
Nah, ini Bapak mau ke loop 2 ini, tapi ini udah ada tulisan pula nih. Ya. Yang ini bisa Bapak hapus ya? Boleh ya? Boleh. Nah, ini Bapak hapus ya. Karena udah ada juga di sini kan? Ini aja lah ya, manual ya. Oke. Kebetulan gambar loop 2-nya di sini. Loop 2 yang mana, Pak? Yang ini, nak. Bapak back dulu ya, bentar ya. Ya, supaya nampak. Ini, nak. Yang sebelah kanan. Dia sebenarnya gabungan nih. Nah. Ya. Mereka ini bergabung, cuman Bapak pecah. Tujuannya apa, Pak? Biar Bapak bisa menganalisis loop kedua dengan loop 1 itu berbeda. Karena kalau digabung ribet nanti, ya kan? Nah, kita lihat. Bapak mau kayak mana nih arahnya? Terserah. Kalau Bapak anggap arah I3 ke sana, nah ini I3 semua ini sampai jalan di sini. Karena apa? Ada sumber tegangan di sini sendiri, kan? Nah, ini dia. Nah, ini I3. Jelas ya? Ini I3. Sebenarnya dari sini ada hukum Kirchhoff 1 berlaku, enggak? Ya enggak? Ini ada titik percabangan. I1 masuk atau keluar nih, nak? Ini yang merah ini Bapak buat titik percabangan. I1 mengarah ke titik ini. Berarti ini I masuk ya kan? Iya, Sir. Arus masuk. Harus sama dengan arus yang Keluar, Sir. masih ingat nih kan? Berarti yang keluar mana, nak? I2, I3 keluar atau masuk nih? Keluar, Sir. Oh, berarti nanti gini jadi persamaannya. I1 harus sama dengan I2 tambah I3. Ini tanpa Bapak jelaskan, ketika belajar bentuk-bentuk soal seperti ini, udah paham ini. Ada hukum Kirchhoff 1 di sini. Yaitu I1 sama dengan I2 tambah I3. Jelas ya? Nah, sekarang kita mau bedah di loop 2. Di loop 2 ada apa, Pak? Ada GGL 3 volt dan minus 6 volt juga. Masih sama. Oh, sorry, kita lihat arah loopnya ya. Bapak ngikuti arah loop aja. Oh, arah loopnya gini. Oh, berarti arah I3 terbalik kita. Kita ngikut arah loop yang udah Bapak siapkan aja. Pak, terbalik nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa. Cuma nanti ribet di hitungan negatif positifnya aja. Hasilnya sama ya. Tapi di sini Bapak mau tegaskan, kita ngikut arah loop yang udah dibuat aja biar gampang ya. Berarti ini kita rubah. I3 juga masuk, berarti I1 tambah I3 sama-sama masuk, itu harus sama dengan I2. Jelas ya, nak ya? Kenapa, Pak? Karena loopnya Bapak ngikut yang ini, yang kuning. Jadi arah I3 ke sana. Jelas? Jelas. Ada pertanyaan untuk yang ini? Kenapa Bapak rubah yang ini? Jadi yang ini biar supaya hitungannya lebih gampang ya. Oke, sekarang kita masuk ke loop 2. Sepakat tadi kita arah loop 2 kita rubah seperti ini ya kan? Nah, ini. Yang dimana di sini kita tadi yakin ada I3. Berarti sepanjang jalan ini, sepanjang jalan loop, katakan dari titik A, B, C sampai ke D, ini ya, itu ada arus I3 namanya. Nah, setelah belok ke sini, balik lagi yang tadi, nggak boleh berubah, ada I2. Nah, kalau gitu, Bapak buat persamaannya. Bapak mulai dari A ya, jalan ya. A jalan terus, berarti ketemu I3 kali R4. Sepakat ya? I3 kali R4. Karena ingat tadi, jumlah GGL harus sama dengan 0. Berarti GGL-nya yang kita hitung. I3 kali R4. Jalan terus, jumpa E3. Lihat, nak, titik positif atau negatif yang pertama tersentuh? Positif, Sir. Positif, berarti positif E3. Jalan terus I3-nya, ketemu R5 ya kan? Ketemu R5 berarti tambah I3 kali R5. Nah,
Jalan terus, udah belok, udah beda arus. Siapa arusnya sekarang? I2, ya kan? Tapi sebelum sampai ke R3 ini ada sama. Ketemu E2 yang negatif. Nah, itu dia. Jelas ya? Nah, sekarang kita lanjut. Terus lanjut, balik kayak tadi. I2 kali R3. Oke, sorry, ini ada agak sedikit error. Ya, pokoknya ini R3 ya, nak ya. Nggak muat Bapak di situ nulisnya. Nah, kita lanjut. Masukkan angkanya. Ingat, ini harus sama dengan 0 ya. Masukkan angkanya I3 kali R4. Berarti jadi berapa itu? 2I3 tambah I3 berarti 3 volt. Tambah I3 kali R5. R5 2 juga, nak. Berarti 2I3 kurang E2, kurang 6 lagi, sama. Tambah I2 kali R3, berarti sama, 2 kali I3. I2, sorry. Harus sama dengan 0. Ya, ini 0. Nah, kita lihat, sebenarnya udah ditulis di sini ya. Tapi, hapus aja lah ya. Ini sudah Bapak tulis. Kira-kira jadi gini dia nanti ya. Ini nanti nutupi pula jadinya kan. Ya. Nanti akan ketemu hasilnya seperti ini, nak. Nah, ini ya. Jadi nanti kalian ketemu 2I2 tambah 4I3 sama dengan 3. Ini dia. Pak, yang ini dari mana yang di atas? Ini dari hukum Kirchhoff 1. Ya. Ya, yang ini dari hukum Kirchhoff 1 tadi. Enak ya. Nanti dari loop 1 dapat persamaan yang ini. Nah, substitusi akhirnya ketemu hasilnya nanti I2 sama dengan 3/4. Ya, jadi persamaan 3 dan persamaan 1 disubstitusi hasilnya nanti akan jadi ini. Jadi tinggal main substitusi dan eliminasi. Kalau udah substitusi eliminasi tinggal matematikanya. Yang penting Bapak mau nunjukkan loopnya dulu sebelum kita masuk ke soal. Ya, nanti Bapak kasih soal yang lebih mudah untuk dianalisis. Yang penting ini dulu. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan. Yang di loop 1 itu kan 4I3, Pak. Kalau yang disubstitusi 4I1. Yang mana, nak? Yang di keterangan loop 1, Pak. Itu kan hasilnya 2I2 tambah 4I3. Nah, substitusi 4I1, Pak. Yang ini? Iya, Pak. Yang ini ya? Oh, ada yang salah ya? Salah tulis ya? 2I2, 4I3. Oh iya ini ya. Iya, Pak. I3-nya dijelaskan, Sar. I3 sama dengan I2 kurang I1. Oh, ininya yang salah berarti, nak. Sorry, ini yang salah tulis. Karena di sini kan nggak ada I3 ya kan? Ini, nak, tengok nih. 4I1, 2I2 tadi yang Bapak tulis kan ini. Loop 2 ini salah tulis ini ya. Salah susunan nih. Pantas kok Bapak bingung jadinya. Sorry. Bentar ya. Kita hapus dulu. Nah, ini ya. Gini Bapak rapikan penjelasannya biar supaya gampang dipahami. Ini untuk loop 1 ya. Dari sini ke sini. Oke. Ini loop 2, hasilnya ini nanti. Sampai di sini dulu jelas? Emang nggak bisa. Bisa ya? Loh, ini untuk apa, Pak? Ini dari hukum Kirchhoff pertama. Arus masuk sama dengan arus keluar. Tadi kita udah sepakat. Yang masuk I1. Sorry. Tadi kita sepakat yang masuk I1 sama I3. Itu harus sama dengan I2, ya kan? Kalau Bapak hanya perlu I3-nya, berarti jadi I2 kurang I1. Ya, jelas. Ini loop 1.
Ini loop 2. Ini hukum Kirchhoff 1. KHF 1. Jelas yang nanya itu nak tadi? Itu dulu. Dasar. Nah, jelas. Nah, baru kita substitusi antara 1 dengan 3 ini, 1 dengan 3. Atau bebas, mau 1 dengan 2 nggak ada masalah. Ya. Kalau substitusi 1 dengan 3 gimana hasilnya ini? Ya, kita lihat. Kita coba substitusi 1 dan 3. Tadi 1 4i. 1 tambah 2i2 sama dengan 3. Ya, coba kita substitusi dari sini.